Selamat datang kembali di sesi Telaah Mendalam Gita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih soal materi yang Anda kirim, fokusnya ke Appendix C dari buku The Innovator's DNA. Tujuannya, ya biar kita bisa kasih langkah praktis buat Anda semua untuk mengasah keterampilan penemuan. Itu, ada 5 kan ya? Mengasosiasi, bertanya, mengamati, menjaring relasi, sama bereksperimen. Siap mengasah jiwa inovasi Anda. Iya, siap banget. Appendix C ini bisa dibilang kayak panduan praktisnya gitulah. Kalau di babak awal kita udah paham apa aja DNA inovator, nah sekarang ini lebih ke gimana cara numbuhinnya. Secara sadar ya, ini penting buat fondasi biar bisa mikir beda, terus melahirkan ide-ide baru secara konsisten. Oke. Mari kita langsung aja ya ke langkah pertama yang disaranin di sana, yaitu meninjau prioritas Anda. Maksudnya gimana tuh? Appendix C minta kita lihat alokasi waktu kerja kita, gitu. Betul, jadi kita diminta jujur nih, lihat waktu kerja kita itu habis buat apa aja. Dibagi 3 kategori kan, penemuan itu buat cari ide baru, terus pengiriman ya eksekusi kerjaan sehari-hari, sama pengembangan kayak belajar skill baru atau ngajarin orang lain. Penemuan, pengiriman, pengembangan. Terus gimana cara evaluasinya? Nah, coba Anda evaluasi persentase waktu Anda sekarang ini di tiap kategori itu. Lalu, tentukan persentase idealnya menurut Anda berapa. Ada gap nggak antara kondisi sekarang sama idealnya? Kalau ternyata waktu buat penemuan itu kurang banget dari idealnya Anda, nah itu area yang perlu ditingkatkan. Oh gitu. Jadi sadar dulu ya, waktu kita banyakkan kemana. Seringnya kejebak di pengiriman kayaknya ya. Banget. Seringnya gitu. Makanya langkah pertama ini krusial. Inovasi itu butuh ruang dan waktu khusus. Ini bukan cuma soal manajemen waktu biasa, tapi lebih ke kesadaran strategis. Kita harus aktif menciptakan waktu buat mikir beda. Para inovator biasanya gitu. Mereka alokasiin waktu khusus. Oke, masuk akal. Setelah kita tahu prioritas waktu, langkah berikutnya apa? Langkah kedua, nilai keterampilan penemuan Anda secara sistematis, biar tahu posisi kita di mana. Menilai diri sendiri ya. Gimana caranya? Pakai tes gitu? Iya, bisa pakai penilaian singkat yang ada di bab 1 buku itu. Atau kalau mau lebih dalam, ada juga penilaian online yang lebih komprehensif. Bisa di innovatorsdna.com. Malah ada yang modelnya 360 derajat, jadi dapat masukan dari orang lain juga. Wah, 360 derajat. Jadi bisa tahu pandangan orang lain soal skill inovasi kita ya. Nah, otot inovasi udah kuat, mana yang perlu dilatih lagi? Intinya self-awareness, fokusin energi pengembangannya kemana. Nggak harus hebat di kelima-limanya berarti ya? Nggak harus, pahami aja profil unik Anda. Oke. Menarik. Jadi udah punya peta waktu, terus peta kekuatan diri. Nah, terus kita mau latihannya di mana nih? Ini masuk langkah ketiga ya? Persis, langkah ketiga. Identifikasi tantangan inovasi yang menarik dan penting bagi Anda. Maksudnya gimana tuh? Cari masalah gitu? Iya, tapi masalah atau peluang yang emang bener-bener relevan buat Anda. Yang Anda pengen banget pecahkan. Kalau kita menerapkan skill ini ke masalah nyata yang kita peduli, latihannya jadi jauh lebih bermakna. Lebih termotivasi gitu. Kalau cuma latihan teori aja kan mungkin cepat bosen ya. Latih keterampilan penemuan Anda tanpa henti. Appendix C bilang, pilih 1 atau 2 skill prioritas. Terus latih secara konsisten pakai tips-tips yang ada di buku. Misalnya, kalau bertanya kita kurang, disuruh coba metode question storming. Apa tuh question storming? Question storming itu kayak brainstorming, tapi fokusnya bukan cari jawaban. Justru kita fokus menghasilkan sebanyak mungkin pertanyaan soal suatu masalah. Simple kan? Melatih bertanya bisa mulai dari situ. Atau kalau mau latih mengamati, ya jadwalkan aja waktu khusus. Misal 15 menit buat amati pelanggan, atau proses kerja, atau lingkungan baru. Tanpa agenda lain, cuma mengamati. Tapi ini tanpa henti kok kedengarannya intens banget ya. Kayak nggak ada waktu gitu di tengah kesibukan. Iya, kedengarannya gitu ya. Tapi tanpa henti itu bukan berarti harus berjam-jam tiap hari kok. Mulai aja dari kecil. 10-15 menit tapi rutin itu udah bagus banget. Yang penting jadi kebiasaan. Kayak Jeff Bezos di Amazon, dia bikin eksperimen itu jadi bagian kerja sehari-hari. Bukan proyek gede sesekali. Oh, jadi kuncinya di konsistensi ya, bukan durasi. Betul, sedikit demi sedikit, tapi rutin. Lama-lama jadi kebiasaan, jadi bagian dari cara kita berpikir dan bekerja. Nah,
Terus, langkah terakhir yang kelima, cari pelatih atau mentor. Kenapa ini penting? Kan bisa belajar sendiri dari buku atau pengalaman. Bisa sih belajar sendiri, tapi pelatih atau mentor itu bisa banget mempercepat prosesnya. Mereka bisa kasih umpan balik yang jujur, yang mungkin kita nggak sadari sendiri, bantu lihat blind spot kita, terus kasih dukungan juga pas kita lagi ngerasa susah atau stuck. Belajar dari pengalaman orang lain itu seringkali lebih efektif ya kan? Iya, bener juga. Dapat perspektif baru ya. Dan menariknya lagi, 5 langkah ini ternyata nggak cuma buat kita aja ya. Appendix C juga nyinggung soal menanamkan ini ke generasi berikutnya. Iya betul, penting banget menumbuhkan ini sejak dini. Di buku disebutin contohnya kayak peran orang dewasa di hidupnya Steve Jobs atau Jeff Bezos. Ayah Jobs, kakek nenek Bezos, mereka sangat mendukung rasa ingin tahu dan jiwa eksperimen mereka waktu kecil. Ada tips praktisnya juga ya buat orang tua atau pendidik. Ada. Misalnya main tebak-tebakan apa hubungannya antara dua benda acak. Itu kan melatih asosiasi. Atau ubah cara kita nanya ke anak pas pulang sekolah. Jangan cuma, gimana sekolahmu? Tapi coba tanya, pertanyaan menarik apa yang kamu ajukan hari ini? Atau hal baru apa yang kamu amati? Itu mendorong mereka buat lebih bertanya dan mengamati. Simple tapi kayaknya dampaknya besar ya. Atau ngajak bongkar mainan bekas bareng. Iya, itu bisa banget menstimulasi jiwa eksperimen. Intinya sih, ciptakan lingkungan yang menghargai pertanyaan, rasa ingin tahu, dan nggak takut mencoba. Oke, jadi kalau dirangkum, 5 langkah tadi. Tinjau prioritas, nilai diri, fokus ke tantangan nyata, latih terus-menerus, dan cari pelatih. Ini benar-benar peta jalan praktis dari Appendix C buat Anda yang mau lebih inovatif. Jadi ingat kutipan Arnold Glasow ya, perbaikan dimulai dengan saya. Atau ya, dimulai dengan Anda. Betul sekali. Praktik yang konsisten itu kuncinya. Sekecil apapun langkah awalnya, yang penting dimulai dan dijaga. Nah, ini sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Mengingat pentingnya melatih skill ini secara rutin, kira-kira satu kebiasaan kecil aja yang mungkin cuma butuh 10 menit sehari, apa yang bisa Anda mulai lakukan hari ini atau besok untuk melatih salah satu dari 5 keterampilan penemuan ini? Coba dipikirkan ya. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih banyak ya sudah berbagi pandangan mendalamnya kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.